Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya, walaupun menggunakan media lagi. Saya doakan semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat, keluarga juga dalam keadaan sehat. Kemudian jangan lupa untuk setiap pagi kalian berolahraga ya. Semoga saja kalian tubuhnya tetap sehat juga. Kemudian sebelum ada penjelasan, Ustadz ingin memberikan sebuah pesan lagi ya. Ini mengenai amal yaumi. Jangan lupa untuk amal yaumi ini ya, kurang lebih ada beberapa poin. Pertama mengenai sholat tahajud, kemudian dikir pagi, dikir sole, kemudian sholat wajib, kemudian membantu orang tua, infak harian, tadarus, dan murojaah. Ini jangan sampai kalian tinggalkan, jangan sampai kalian nol di salah satunya. Ini akan rugi sendiri di sini. Apabila ini kalian lakukan secara kontinu, kemudian secara terus menerus, tidak ada yang nol seperti itu, insya Allah kalian akan berkembang lebih baik, terutama dari segi ibadahnya seperti itu. Ingat, amal umi jangan putus, kemudian tetap lakukan setiap hari, jangan sampai nol. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan kali ini. Tapi sebelum kita pembahasan, kita akan mengamati pola barisan terlebih dahulu di sini ya. Kita akan perhatikan bersama-sama. Di sini ada barisan bilangan yaitu 3, 7, 11, 15, 19. Kemudian kita cermati bersama-sama di sini. Ternyata nambahnya 4. Kemudian dari 7 ke 11 nambahnya 4, 11 ke 15 nambahnya 4 juga, 15 ke 19 nambahnya 4. Sehingga ini penambahannya tetap atau konsisten. Sehingga ini disebut dengan barisan aritmatika. Kemudian kita amati pola barisan bilangan yang lain. Di sini ada 12, 13, 15, 18, 22. Barisan apakah ini? Kita akan cermati bersama-sama ya. Intinya kalau barisan aritmatika itu mempunyai beda yang tetap. Contoh pada awal ini bedanya sama, yaitu 4 semuanya. Kemudian pada contoh yang kedua ini kita lihat bersama-sama. 12 ke 13 nambahnya 1, kemudian 13 ke 15 nambahnya 2, 15 ke 18 nambahnya 3, kemudian 18 ke 22 nambahnya adalah 4. Apakah ini barisan aritmatika? Ini bukan barisan aritmatika. Karena apa? Bedanya ini berubah. Bedanya ini tidak tetap. Awalnya 1 berubah jadi 2, berubah jadi 3, berubah jadi 4. Kemudian kita perhatikan contoh yang lain. Ini ada barisan bilangan 30, 25, dan seterusnya. Kita amati polanya terlebih dahulu. Dari 30 ke 25 ini nambahnya berapa, ngurangnya berapa, apakah ngali atau kurang atau bagi. Ternyata dari 30 ke 25 ini bertambah negatif 5, kemudian bertambah negatif 5 lagi, kemudian dari 20 ke 15 bertambah negatif 5, kemudian 15 ke 10 bertambah negatif 5. Sehingga ini merupakan barisan aritmatika karena bedanya tetap, yaitu negatif 5. Kemudian contoh yang terakhir di sini ada pola bilangan 1, 2, 4, 8, 16. Kita perhatikan polanya. Dari 1 ke 2 ternyata dikalikan 2, kemudian 2 ke 4 ternyata kalikan 2 juga, 4 ke 8 kali 2, kemudian 8 ke 16 kali 2. Apakah ini barisan aritmatika? Karena ini perkalian, berarti ini bukan barisan aritmatika. Intinya kalau barisan aritmatika itu penambahannya tetap. Selanjutnya kita akan pembahasan soal. Di sini soal halaman 19. Dimulai dari nomor 2. Pertanyaannya adalah carilah suku ke-26 pada barisan aritmatika 4, 7, 10. Oke, kita selesaikan.
dari barisan ini menggunakan cara barisan aritmatika. Di sini diketahui suku pertama 4, suku kedua 7, kemudian suku ketiga 10. Di sini A-nya atau suku pertama adalah 4, kemudian bedanya 3. Kenapa? Karena penambahannya 3. Dari ke-4 ke 7 nambah 3, 7 ke 10 juga nambah 3. Kemudian pertanyaannya, berapakah suku ke-26? Selain menggunakan cara barisan aritmatika, kita bisa mencari suku ke-26 ini dengan cara menambahkan 3 secara terus-menerus sampai dengan suku ke-26. Itu boleh. Kalau menggunakan cara barisan aritmatika, kita menggunakan cara Ani Beautiful, yaitu UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Penggunaannya adalah di sini N-nya diganti dengan 26, kemudian A-nya diganti dengan 4 sesuai yang diketahui. Kemudian N-nya diganti 26. Kenapa 26? Karena pertanyaannya adalah suku ke-26. Kemudian kurangi 1, B-nya diganti dengan 3. Kenapa diganti 3? Karena di sini bedanya 3. Kemudian kita hitung. Yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 26 kurangi 1, ketemunya 25. Kemudian pada langkah ini 75 dari mana? 25 dikalikan dengan 3. Selanjutnya, suku ke-26 adalah 79. Jadi, suku ke-26 adalah 79. Oke, selanjutnya kita akan pembahasan lagi, kali ini nomor 6. Di sini nomor 6, pertanyaannya adalah tentukan jumlah 11 suku pertama dari deret aritmatika 3, 8, 13. Berarti maksudnya kalian disuruh menjumlahkan 3 angka awal pada deret aritmatika ini. Kemudian dari barisan tersebut kita mengetahui bahwasannya suku pertamanya adalah 3, kemudian bedanya adalah 5, yaitu penambahannya dari 3 ke 8 nambah 5, 8 ke 13 nambah 5. Kemudian pertanyaannya jumlah 11 suku pertama. Oke, bagaimana caranya? Kalau kita hitung dengan cara manual, berarti kita menjumlahkan dari angka 3, 8, 13 sampai dengan angka 53, yaitu nanti ketemunya 308. Kemudian, jika menggunakan cara pada barisan aritmatika, kita menggunakan cara SN sama dengan 1/2 kali N kurung buka 2 kali A tambah N kurangi 1 kali B. Kemudian bagaimana selanjutnya? Kita tinggal menginputkan nilai 11 ini karena pertanyaannya adalah jumlah 11 suku pertama. Jadi N yang di sini ini kita ganti dengan angka 11. Ini N-nya kita ganti dengan angka 11, kemudian A-nya kita ganti dengan suku pertama. Kemudian B-nya diganti dengan bedanya, yaitu bedanya 5. Sehingga diperoleh seperti ini. Selanjutnya kita hitung 1/2 dikalikan 11, 11 kali 1, 11, 11/2. Kemudian 2 kali 3 ketemunya 6. Ini yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu, 11 kurangi 1 ketemunya 10. Kemudian selanjutnya kita hitung lagi, yaitu 10 kali 5, yaitu ketemunya 50. Lalu kita hitung yang di dalam kurung menjadi 56. Kemudian kita hitung lagi 56 dibagi 2 kemudian dikalikan dengan 11, ketemunya yaitu 308. Jadi jumlah 11 suku pertama adalah 308. Oke, di sini ada tambahan pembahasan ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin di sini. Di sini nomor 8 halaman 19. Carilah suku ke-30 dan jumlah 30 suku pertama dari barisan aritmatika 10, 8, 6 dan seterusnya. Kemudian dari sini kita mengetahui bahwasannya untuk suku pertamanya adalah 10. Ini 10, kemudian bedanya negatif 2. Jadi ini penambahannya adalah negatif 2. Dari 10 ke 8 itu nambah negatif 2.
8 ke 6 nambah negatif 2, sehingga bedanya adalah negatif 2. Kemudian pertanyaan yang pertama, tentukan suku ke-30. Kita menggunakan cara, ingat ya, kita menggunakan cara Ani Beautiful untuk barisan aritmatika, yaitu untuk mencari suku ke N, yaitu di sini suku ke-30. Kemudian cara perhitungannya adalah kita memasukkan angka 30 ini di N-nya, sehingga menjadi U30 sama dengan A-nya ini suku pertama 10 ditambah N-nya 30 dikurangi 1 dikalikan bedanya. Di sini bedanya adalah negatif 2. Kemudian kita hitung yang di dalam kurung 30 kurangi 1 ketemunya 29. Kemudian kita hitung lagi 29 dikalikan negatif 2 ketemunya negatif 58. Sehingga untuk suku ke-30 adalah negatif 48. Selanjutnya untuk jumlah 30 suku pertama kita menggunakan cara setengah natun. Pada pembahasan sebelumnya kita menggunakan cara yang cukup panjang ini. Kita akan beralih menggunakan cara yang lain, yaitu setengah kali N kurung buka A plus UN atau setengah natun. Ini ada syaratnya, asalkan kalian tahu suku ke-30. Ini kan pertanyaan jumlah 30 suku pertama. Berarti kalau menggunakan cara setengah natun kalian harus tahu suku ke-30. Misalkan kalian ingin mencari jumlah 15 suku pertama, berarti kalian harus mencari suku ke-15 terlebih dahulu. Di sini untuk suku ke-30 sudah ada, yaitu negatif 58, sehingga kita langsung cari menggunakan cara setengah natun. Kemudian kita masukkan N-nya 30, A-nya 10, UN-nya di sini adalah U30, yaitu negatif 48. Kemudian kita hitung seperti biasa. 1/2 kali 30 ketemunya 15, kemudian 10 tambah negatif 48 ketemunya negatif 38. Sehingga untuk jumlah 30 suku pertama adalah negatif 570.